Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir kembali sama-sama belajar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dan juga apa yang disampaikan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita berlindung kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari tidak menjadi musuh bagi kita kelak di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi penolong, tapi Al-Qur'an juga bisa menjadi musuh. Al-Qur'an menjadi musuh bagi orang kafir, iya jelas. Tapi Al-Qur'an juga bisa menjadi musuh orang yang Muslim.
Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah musuh bagimu hari kiamat. Dan apa yang kita pelajari adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari kelak menjadi penolong bagi kita di hari kiamat, dan jangan sampai menjadi musuh bagi kita kelak di hari kiamat. Kata para ulama, Al-Quran menjadi musuh bagi seorang hamba kelak di hari kiamat apabila seorang hamba tersebut tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjadi penolong baginya kelak di hari kiamat apabila seorang hamba tersebut mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi menuntut ilmu itu penting, iya penting. Tapi tujuan menuntut ilmu bukan sekedar untuk menambah wawasan. Menuntut ilmu bukan sekedar untuk menambah pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang memuji orang yang berilmu saja, tidak ada. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau tidak ada satupun hadis yang memuji orang yang berilmu saja. Tapi yang ada adalah Allah memuji orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau juga memuji orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang singkat malam hari ini kita lanjut kembali pembahasan yang kedua, pembahasan tentang apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Sebagaimana kita tahu bahwa di hari kiamat itu cuma ada dua tempat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sudah dua tok, gak ada yang lain. Kalau enggak neraka ya surga, kalau enggak surga ya sudah neraka. Enggak ada yang tinggal di antara neraka dan surga, enggak ada. Kalau enggak masuk surga ya otomatis masuk neraka. Tinggal di neraka lama selama-lamanya atau cuman mampir. Orang yang sama kalau tidak masuk neraka ya berarti otomatis masuk surga. Apa yang akan kita bahas malam hari ini masih sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu apa yang terjadi di dalam neraka. Kita nggak belajar dan kita tidak menyampaikan tentang azab dan ngerinya siksaan yang Allah siapkan untuk orang yang ada di dalam neraka. Tapi yang kita akan bahas adalah bagaimana perbincangan, bagaimana ungkapan, bagaimana apa yang diutarakan oleh penduduk neraka ketika mereka sudah berada di dalam neraka. Tujuannya Bapak Ibu agar kita tahu, oh seperti ini ternyata orang di neraka ketika masuk neraka. Oh seperti ini ternyata ungkapan-ungkapan penduduk neraka ketika sudah di neraka. Oh seperti ini ternyata harapan orang yang masuk neraka agar ketika mereka bisa keluar dari neraka mereka ingin seperti ini. Maka tujuan yang bisa kita ambil adalah agar Bapak Ibu semuanya dan saya tentunya mengambil pelajaran untuk tidak melakukan apa yang mereka lakukan dan melakukan apa yang diharapkan oleh penduduk neraka lakukan seandainya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kembali. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemarin kita telah mengambil satu dari sekian bentuk ungkapan dan percakapan penduduk neraka. Sambil muter enggak apa-apa jajannya. Saya sambil izin Nino. Kemarin kita telah sampaikan perbincangan penduduk neraka dengan khazanatuha, para penjaga neraka. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang lain, alaiha tis'ata asyar. Neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Neraka dijaga oleh 19 malaikat. Usitik ya. Tapi ya malaikatnya tidak kecil seperti apa yang kita bayangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan bahwa beliau dikasih izin sama Allah. Udzintu an uhadditsa lakum an hamalatil arsh. Saya dikasih izin sama Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang besarnya malaikat yang menggendong hamalah, yang menggendong arsh, yang menggendong arshnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Yang gendong arsy-Nya Allah, yang bopong arsy-Nya Allah itu jumlahnya ada 8 malaikat. Dan Nabi Muhammad dikasih izin sama Allah. Besarnya seperti apa? Kata Nabi Muhammad, baina syahmatil udhun. Syahmatil udhun itu ini, apa namanya yang buat anting-anting itu ibu-ibu ya? Apa namanya ini yang kiwir-kiwir ini? Daun telinga kok ya? Pokoknya yang buat anting-anting jenengan ibu-ibu. Kalau saya bilang ini, bapak-bapak bisa lihat. Tapi kalau ibu-ibu kan nggak bisa lihat. Ini itu maksudnya yang buat anting-anting panjenengan semua. Nah itu dari situ sampai ini apa namanya? Bahu apa pundak? Pundak. Sampai pundak itu kata Nabi Muhammad SAW sab'umi'ah 700 tahun perjalanan. Wahada malakun min malaikah al-hamalat lil arsh. Ini satu dari 8 malaikat yang memikul arsh. Dari sini sampai sini 700 tahun perjalanan. Dan ini contoh bahwa malaikat itu bukan makhluk yang kecil, tapi malaikat makhluk yang besar. Dan neraka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala penjaga jumlahnya 19. Di antara perbincangan yang kelak terjadi di hari kiamat, khususnya di dalam neraka adalah orang-orang kafir diajak ngomong sama sama penjaga neraka. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Apa kemarin? Surat Al-Mulk, wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali penduduk neraka yang masuk ke neraka itu dilemparkan ke dalam neraka, ini penjaga nerakanya bertanya, alam ya'tikum nadhir, belum datangkah kepada kalian sang pemberi peringatan? Maksudnya seorang nabi, Nabi Muhammad SAW, dan juga para pewaris para nabi, yaitu para ustadz, para dai, para ulama. Mereka mengatakan qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ada ustadz, ada pemberi peringatan, apalagi sekarang ada YouTube, ada banyak akses untuk kita bisa ngerti masalah ilmu. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Allah ceritakan tentang kondisi mereka, fakadzabna, tapi kami semuanya ngeyel, kami semuanya mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lihat, mereka mengatakan, duhai sekiranya kami dulu di dunia mau dengar dan mau memperhatikan,
maka niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kemudian mereka semuanya mengakui kesalahan mereka dan dosa mereka, maka sungguh neraka adalah tempat jelek bagi mereka semuanya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk perbincangan yang kedua. Ini perbincangan penduduk neraka dengan sesama penduduk neraka. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, yang masuk neraka itu bukan manusia saja, tapi yang masuk neraka adalah manusia dan jin. Sudah dua makhluk Allah yang masuk surga dan masuk neraka, itu hanya dua yang Allah sampaikan, manusia sama jin. Karena dua makhluk inilah yang dapat beban syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Yang lainnya, tanaman dan seterusnya, tidak dapat beban syariat. Hewan, ayam, apa nama lagi itu, kambing, hewan-hewan yang lain, mereka nggak dapat beban syariat. Makanya Allah Ta'ala sebutkan di dalam salah satu firman-Nya, surat At-Takwir insyaallah, wa idzal wuhusyu husyirat. Ingatlah ketika kelak di hari kiamat di padang mahsyar saat hisab itu terjadi, Allah Ta'ala menghisab wuhush. Wuhush itu adalah binatang-binatang. Yang dihisab pertama kali oleh Allah adalah binatang. Manusia dan jin ngelihat. Pertama yang dipanggil, kalau jenengan punya ayam, ayam yang jenengan sama ayam tetangga jenengan. Dulu pernah gontok-gontokan, pernah gelut, pernah wulunya sampai ambrol. Punya ayam yang jenengan yang kalah, qadarullah. Maka kelak itu di hari kiamat, ayam yang jenengan nuntut balas sama ayam tonggolan jenengan. Alhamdulillah, nuntutnya sama ayam tonggolan jenengan, bukan sama jenengannya. Bukan sama tonggolan jenengan, sama ayamnya. Ayam temu ayam lah ya. Rasulullah SAW juga menyampaikan sampai nanti kambing yang diseruduk oleh kambing yang lain yang punya jalur lebih besar dan lebih tajam, itu kelak akan dihadirkan oleh Allah dan dihisab. Setelah selesai, yang zalim dulu di dunia sudah mendapatkan balasannya, dan yang terzalimi juga sudah impas 0-0, maka habis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka semuanya nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Sezalim apapun binatang kepada sesama binatang, nggak masuk surga, nggak masuk neraka, cuman dibalas selesai di padang mahsyar. Habis itu mereka dijadikan oleh Allah sebagai debu. Ngelihat seperti ini, maka orang-orang kafir mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, sekiranya saya seperti binatang itu aja ya Allah, yang engkau jadikan sebagai debu, karena nggak ada surga dan juga karena tidak ada neraka. Maka dari sini Bapak Ibu, yang masuk surga itu manusia dan jin, yang masuk neraka juga manusia dan jin. Nah, ini gambaran perbincangan di dalam neraka, sesama penduduk neraka saling lempar kesalahan. Gara-gara kamu, loh kok gara-gara saya? Wong kamu yang mau nurut sama saya. Ini saling lempar kesalahan. Baik itu manusia dengan sesama manusia, atau manusia dengan siapa tadi yang masuk neraka? Kan dua yang masuk neraka, manusia sama jin. Nah, nanti di neraka itu saling pidi-pidian, saling salah-salahan, saling lempar kesalahan antara manusia dengan sesama manusia dan antara manusia dengan jin. Oke, saya ingin sebutkan terlebih dahulu yang manusia dengan jin. Kemarin sudah saya sebutkan sedikit, tapi saya sebutkan lebih detail bersama dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam salah satu firman-Nya, surat Ibrahim ayat 21-22.
Ayat 21 dan 22. Tapi lebih tepatnya ayat 22. Karena ayat 21 ini perbincangan manusia sesama manusia. Tapi kalau yang 22 ini manusia dengan jin. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq. Dengar ini baik-baik Bapak, Ibu-ibu. Ini ikrarnya syaitan kelak di hari kiamat. Percaya atau enggak percaya, syaitan akan bilang kayak gini kelak di hari kiamat. Jangan tertipu. Ini Allah sudah ngasih tahu, sudah ngasih isi-isinya. Jangan sampai tertipu. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Ketika itu manusia yang masuk surga, ya masuk surga, yang masuk neraka, masuk neraka. Kemarin sudah saya sampaikan, kematian itu dipermisalkan oleh Allah dengan bentuk sebuah hewan. Apa hewannya kemarin? Kambing. Kambing besar. Disembelih, yang masuk surga, masuk surga, yang masuk neraka, masuk neraka. Setelah seperti ini, syaitan mengatakan, Innallah, ingat baik-baik ini, wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Sekarang janjinya Allah kepada kita orang beriman, nopo Bapak Ibu? Surga, betul? Surga. Allah Ta'ala banyak dalam ayat wa'adallahu alladhina amanu wa amilu shalihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, surga dan seterusnya. Dan kita juga semua tahu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan syaitan ketika itu mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi saya janji sama kalian. Saya dulu janji ini kalian, tapi janji saya seperti orang-orang sekarang, janjinya janji palsu. Hanya obrol janji. Fa akhlaftukum. Tapi saya mengingkari janji tersebut. Syaitan janjinya seperti ini, janjinya seperti ini, fa akhlaftukum. Lihat Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Bagaimana syaitan itu membujuk Nabi Adam sampai rela untuk bersumpah. Sebentar. Surat Al-A'raf. Lihat bagaimana syaitan itu membujuk Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bilang sama Nabi Adam. Allah Ta'ala yang menjanjikan Nabi Adam, fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah Ta'ala juga berfirman, ragadan min haitsu syi'tuma. Silakan makan apa saja yang ada di dalam surga. Sing penting satu, Allah Ta'ala bilang, fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tolong jangan dekat pohon ini. Jangan dekat-dekat pohon ini. Kemudian syaitan datang. Allah Ta'ala sebutkan itu tadi dalam surat Al-A'raf. Ya wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tuma. Silahkan makan apa saja, tapi jangan dekat-dekat pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kau dekat-dekat pohon ini, kamu akan termasuk orang yang zalim. Nah, ini syaitan mulai ngasih janji-janji palsu. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakain au takuna minal khalidin. Lihat ini janjinya syaitan, iming-imingnya syaitan. Adam, Hawa, kamu tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Anda untuk dekat-dekat pohon ini? Karena kalau jenengan dekat-dekat pohon ini, apalagi makan dari buahnya, kalian berdua akan kekal di neraka. Dan Allah akan menjadikan kalian malaikat. Makanya Allah nggak ingin. Nah, kalau kamu menjadikan, kalau ingin kekal di surga, makan buah ini, kekal kamu di surga. Kamu nanti bakal jadi malaikat, nggak bakal keluar dari surga. Habis itu wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan syaitan bersumpah demi Allah, bersumpah, saya ini orang yang ngasih nasihat kepada Anda. Percaya sama saya. Wong saya jujur sama Anda. Lihat ini, sampai bersumpah, bayangkan syaitan.
Tapi apa yang Allah sampaikan kelak di hari kiamat, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah janji dan Allah benar janjinya. Tapi kalau saya, punten, sorry, salah sendiri, jenengan ikut saya ingkar janji sekarang. Habis itu Allah sebutkan, syaitan masih mengucapkan, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan saya dulu ketika di dunia ngajak kalian, itu saya nggak punya apa-apa kecuali hanya pinter ngajak. Manis ucapannya. Saya cuma ngajak kalian. Illa anda autukum fastajabtum li. Tapi ternyata kalian sendirian yang mau ikut sama saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan celah saya, celalah diri anda sendiri. Wong saya ajak jenengan mau, kemudian dia jangan salahkan saya, salahkan diri anda sendiri. Salah sendiri kok mau ikut saya. Apa kata syaitan? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Sekarang saya sudah masuk neraka, jenengan juga sudah masuk neraka. Dulu jenengan saya ajak dan jenengan mau, ya sudah kita sama-sama di neraka. Jangan, saya nggak bisa nolong jenengan dan jenengan juga tidak bisa nolong saya. Ya sudah, sama-sama di neraka. Alhamdulillah saya punya teman itu. Kata syaitannya seperti itu. Wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ya Allah, syaitannya bilang lagi, tambah gemesnya lagi, saya sekarang mengkufuri semua yang pernah saya lakukan dulu. Ya Allah, inni kafartu bima asyraktumuni. Dulu kalian menyembah saya, dulu kalian nganut sama saya, dulu kalian berbuat syirik kepada Allah karena sama saya manut. Sekarang saya kufur semua itu. Salah sendiri, saya sekarang gak ikut-ikutan urusanmu sama Allah Ta'ala, saya gak ikut-ikutan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang zalim kelak di neraka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Lihat Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kalau kita di dunia ngikutin syaitan, ini kalau kita posisinya berada di surga, dengar syaitan bilang seperti ini, ayem. Alhamdulillah, biyen saya nggak kemakan ucapan manisnya syaitan. Alhamdulillah. Lah kalau yang masuknya neraka, naudzubillah, ya Allah. Kenapa biyen aku melu syaitan? Ya Allah Ta'ala sebutkan nanti di ayat yang selanjutnya, di ayat yang lain. Yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi. Kalau orang-orang yang masuk neraka dengar ucapan seperti ini, Allah sebutkan orang-orang itu yang masuk neraka ya'adzu dzalim 'ala yadayhi. Ini gigit jari. Yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi. Ingat ketika hari di mana orang-orang yang masuk neraka karena dulu di dunia manut sama syaitan, dia gigit jari. Kenapa dia gigit jari? Dia nyesel. Kenapa dulu ikut syaitan? Sudah nyesel, tinggal nyesel. Tidak ada manfaatnya lagi. Sampai pun dia nangis darah, dia tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dunia. Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini sama syaitan. Sekarang sama manusia. Oke, Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati Allah. Allah Ta'ala sebutkan di surat Ibrahim sama tadi ayat 21. Kan tadi 21, 22. Kalau 22 dengan syaitan, kalau 21 dengan sesama manusia. Nah, Allah Ta'ala juga sebutkan dalam surat yang lain Saba. Surat Saba ayat 31 sampai 33. Ini jelas perbincangannya. Saya sebutkan yang Ibrahim dulu. Surat Ibrahim ayat 21 tadi. Wa barasulillahi jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wa barasulillahi jami'an. Mereka semua berbondong-bondong ketemu dengan Allah. Mereka berbondong-bondong dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Habis itu apa yang terjadi? Ini percakapan antara orang sesama manusia yang sama-sama di neraka.
Faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru. Orang-orang yang dulu di dunia lemah akan mengatakan kepada orang-orang yang sombong dulu di dunia, yang mereka menjebloskan orang lemah ini ke dalam neraka. Karena sebab orang yang sombong ini, manusia-manusia yang lemah masuk neraka. Nah, ini orang-orang yang lemah bilang sama orang-orang tadi yang telah menyesatkan mereka semuanya. Faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Mas, Pak, dulu kami ikut sama jenengan semua. Dulu saya pokoknya opon jenengan bilang tak peloni. Fahal antum mughnuna anna min azabillah. Sekarang bisa ndak kalian tolongi saya dari azab Allah Subhanahu wa taala? Dulu saya manut jenengan, apapun yang jenengan bilang saya manut. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kebenaran, sedikit saya nyinggung orang lain. Kebenaran itu tidak dihitung dari banyaknya orang. Banyak orang yang mungkin ikut dia, bos pokoknya aku manut karo kae. Lah apa? Kenapa kok ikut sama dia? Sing melu akeh. Mosok sing melu akeh Pak nyesatkan? Ndak mungkin. Mungkin saja. Tidak semua yang banyak itu benar. Karena dalam agama kebenaran tidak ditimbang dengan banyak atau sedikit. Dalam Al-Quran, saya sampaikan lagi, silakan jangan buka dalam Al-Quran min awal ila akhir Al-Quran. Dari awal sampai terakhir Allah tidak pernah memuji banyak. Tapi yang Allah puji mesti sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Tentang Nabi Nuh, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman sama Nabi Nuh kecuali sedikit. Allah Ta'ala juga mengatakan tentang perang Badar, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit tapi mampu memenangkan kelompok yang banyak. Dan Allah Ta'ala sebutkan tentang banyak ini. Walakinna aktsaron nasi la ya'qilun. Kebanyakan manusia gak dipakai ininya. Walakinna aktsarahum la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Dan seterusnya. Saya sebutkan bahkan kalau kita mencari kebenaran dengan dalih yang ikut banyak, maka siap-siap kita bisa dijerumuskan ke dalam kesesatan. Lihat ini Allah Ta'ala berfirman, saya sebutkan ayatnya. Sambil dinikmati. Sudah habis, minta tanduk. Punya saya masih ada satu, boleh diambil itu. Hai, lihat ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116. Gak apa-apa sambil dinikmati. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya kamu ngikut yang banyak di atas dunia ini, maka niscaya mereka semua akan menyesatkanmu dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, karena tadi berkaitan tentang ini orang-orang yang lemah, kadang mereka ikut-ikutannya yang banyak. Wis pokoknya manut sama fulan, sing melu akeh. Yang datang pengajian ini sedikit tahu banyak ini. Alhamdulillah sedikit. Mana tadi ayatnya? Allah Ta'ala tadi sebutkan wa barazulillahi jami'a faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'at. Dulu kami ikut sama jenengan. Sekarang tolong bisa enggak kalian menolong saya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa orang-orang yang dulu diikuti
Mereka mengatakan qalu law hadanallah la hadainakum. Sekiranya hari ini Allah kasih saya petunjuk, maka saya akan ajak kalian juga. Tapi sawaun alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Kita mau sabar, kita mau ngeluh, kita mau nangis, kita nggak mau nangis, kita nggak bisa lepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Bahaya kalau kita salah pilih guru ngaji. Ada istilah undur maqala iya wala tandur man qala. Itu apa namanya? Quote ya. Quote itu apa quote? Mutiara, kata mutiara. Itu kata mutiara yang digunakan untuk menerima kebenaran, bukan mencari kebenaran. Beda menerima dan mencari. Kalau menerima itu tinggal lep. Kalau mencari, siapa ya yang pas ya untuk saya jadikan rujukan ngaji ya? Siapa yang bisa saya tanyai ya? Itu nyari. Tapi kalau menerima tinggal diterima. Kalau menerima kebenaran, hatta minasyaiton kita terima. Kalau menerima kebenaran, kalau yang bilang itu iblis sekalipun kita terima. Yang bilang pezina kita terima. Iblis lah, nggak ada yang lebih jelek daripada iblis. Kita terima, selama itu benar. Seperti kasusnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disuruh jaga oleh Rasulullah SAW Baitul Mal, didatangi sama syaitan. Ditangkap syaitannya. Kalau kita lari sudah. Saya sih terutama sama janganlah sama saya. Ditangkap. Kemudian sudah saya nggak mau ikut lagi. Besoknya datang lagi, tangkap lagi, dilepaskan lagi. Besoknya datang lagi. Akhirnya syaitan ngasih tahu, nanti kalau kamu didatangi sama syaitan baca ayat kursi. Apa kata Rasulullah SAW? Dia jujur sama Anda, wahwa kadzub, padahal dia adalah orang yang padahal dia adalah makhluk yang pendusta. Tapi Nabi Muhammad SAW membetulkan ucapannya. Boleh, dan Nabi Muhammad akhirnya juga ngajari kita kalau kita diganggu baca ayat kursi diantaranya, silahkan. Kalau menerima kebenaran silahkan, betul, undur maqala wala tandur man qala. Lihat siapa yang bicara dan jangan lihat lihat apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang bicara. Itu untuk menerima. Tapi kalau mencari, kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, dan kata para ulama diantaranya kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, saya sering sampaikan di kajian As-Salam waktu itu, saya sampaikan atau Ali bin Abi Thalib mengucapkan, sesungguhnya ilmu bagi kamu, maka lihatlah kepada siapa engkau berkawan. Kalau mencari guru harus selektif. Bukan hanya warak. Kalau yang penting warak ini kadang kolesterol kayak ke belakang. Kalau bapak-bapak kenapa makan malam? Sekarang saya nggak makan malam, Ustaz. Saya sudah ingin sehat sekarang. Pak makan ini, saya sudah nggak makan ini, Ustaz. Ya sudah. Mungkin ingin sehat, pilih karena dia ingin sehat. Mungkin karena juga sudah punya sakit duluan, misalkan sakit gula, mohon maaf saya nggak bisa makan ini, dia pilih. Sama seperti orang yang ngaji, mohon maaf saya nggak ngaji sana, mohon maaf saya nggak ngaji sini, saya ustadznya yang saya sudah kenal saja. Oh pilih si kamu ngajinya, tidak apa-apa, karena ilmu ini adalah darah daging kita semuanya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, jangan sampai kondisinya seperti ini. Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang lain percakapan yang sama. Tadi surat Saba ayat 31 sampai 33. Saya bacakan ini. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi
walau tara idz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl yaqulu alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Ya Allah, lihat engkau semuanya, kata Allah Ta'ala, walau taro, sekiranya kamu nanti akan lihat, idz zalimun, orang-orang zalim, mereka semua akan berdiri di hadapan Allah, mauqufuna inda rabbihim, yarji'u ba'dhum ila ba'dhinil qaul, mereka nanti akan saling debat. Di hadapan Allah mereka berdiri, mereka akan saling debat. Apa yang mereka perdebatkan? Yang pertama, yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru. Orang yang dulu lemah di dunia karena ngikut-ngikut aja, nggak ngerti, pokoknya manut, pokoknya ngikut sama orang-orang yang sombong di atas permukaan dunia. Mereka mengatakan pada saat itu, laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena sampean, dulu saya beriman sama Allah. Tapi semua ini gara-gara sampean. Apa yang dikatakan orang yang sombong dulu di dunia? Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu nahnu sadadnakum 'anil huda ba'da ija'akum bal kuntum mujrimin. Ya Allah, ini Allah Ta'ala sebutkan sadadnakum. Qala alladziina kafaru alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu nahnu sadadnakum 'anil huda ba'da ija'akum bal kuntum mujrimin. Saling melempar kesalahan lagi. Orang-orang yang dulu menyombongkan diri berkata orang-orang yang lemah tadi, yang ngikut-ngikut dia mengatakan, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Bal antum mujrimin, sebenarnya kamu sendiri orang yang berbuat dosa. Jangan salahkan saya, kamu sendiri yang salah. Kenapa kalian salahkan saya? Seperti itu. Yang lemah nyalahkan yang sombong tidak mau disalahkan. Ini dua-duanya sama-sama di neraka, sama-sama di hadapan Allah, saling debat mendebat. Dan kelak juga sama, seorang suami dan istri akan sama-sama saling debat di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang saling mencintai kelak di hari kiamat di hadapan Allah, mereka nanti akan saling mendebat, mereka akan menjadi saling musuh satu dengan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuh. Sesungguhnya istrimu, anak-anakmu kelak di hari kiamat ada yang akan menjadi musuh bagimu, hati-hati. Jangan sampai engkau berdiri di hadapan Allah, tahu-tahu anakmu nerimpungi di sebelahmu, dan anakmu ternyata juga bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dulu saya masuk neraka karena ini nih, orang ini, tua ini. Ternyata orang tua yang dimaksud anak kita ternyata nauzubillah, ayahnya sendiri. Ya Allah, saya sekarang masuk neraka ya Allah karena ini nih, orang peot ini ya Allah. Ternyata kita yang diomongi peot. Anak kita itu yang bilang. Masukkan dia juga. Wal anhum la'nan katsiran. Nanti saya sebutkan. Laknati orang ini ya Allah dengan laknat yang besar ya Allah. Karena sebab orang peot ini saya masuk neraka ya Allah. Itu anak dan bapak. Bukan orang lain. Anak dan bapak. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan. Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da ija'akum bal kuntum mujrimin. Apakah kami yang melarang kalian? Enggak. Oh, kamu sudah ngerti yang benar, kamu sudah ngerti mana yang salah, sudah dikasih pikiran, sudah dikasih telinga, sudah dikasih mata, oh kamu sudah ngerti, tapi kamu sendiri yang melu sama saya, yuk kamu sendiri yang salah. Itu kata yang menjerumuskan. Kemudian dibalas lagi, wa qala alladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru bal makrul laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billah wa naj'alu laha andada wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab wa ja'alna al aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Orang yang lemah debat lagi, enggak bisa. Kamu dulu yang telah mengajak kami, dulu kamu siang, pagi, malam terus ngajak kami untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengkufuri Allah, untuk tidak jauh, untuk tidak dekat-dekat dengan sholat, untuk menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asarrun nadamah. Habis itu mereka saling debat-debat dan mereka intinya akhirnya nyesel. Yang ngajak nyesel, yang diajak lebih
lebih nyesel ketika mereka sudah ngelihat azab yang Allah siapkan. Habis itu Allah Ta'ala jadikan aghlal. Aghlal itu pasung, dipasung lehernya, tangannya, dan seterusnya. Habis itu dikirat ke dalam neraka jahanam. Lihat ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Kelak nanti akan saling adu, saling padu. Allah Ta'ala sebutkan, saya sebutkan di ayat yang lain. Ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-66. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir dan Allah menyiapkan untuk mereka azab neraka jahanam yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. La yajiduna waliya wala nasira. Mereka enggak dapat penolong dan mereka juga tidak dapat orang yang membantu mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ini ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan oleh Allah di neraka, mereka akan mengatakan, duhai sekiranya dulu kami taat sama Allah dan dulu kami taat sama Rasul. Wa qalu rabbana, mereka mengatakan lagi, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Allah, dulu kami ikut fulan, ya Allah, dulu kami ikut fulan, ya Allah, dulu kami ikut pembesar-pembesar kami, ya Allah, fa adalluna sabila. Ternyata mereka yang telah menyesatkan kami, ya Allah. Rabbana atihim bi'faini minal azab. Ya Allah, kasih mereka azab 2 kali lipat apa yang engkau kasih kepada saya, ya Allah. Kalau saya dikasih azab 1, maka kasih kepada mereka azab 2. Kalau saya diazab oleh engkau, ya Allah, 1 tahun di neraka, maka kasih dia azab 2 tahun. 2 kali lipat kasih dia azab, ya Allah. Wal anhum la'nan kabira. Dan laknatilah mereka, ya Allah, dengan laknat yang besar. Dan ucapan ini bisa diucapkan oleh anak-anak kita semua. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, dulu kami taatnya sama bapak-bapak kami, ya Allah, sama ibu-ibu kami, ya Allah. Kalau kami mau ke sholat ke masjid, bapak kami, ibu kami bilang, wis pasang ngaji sing aneh-aneh. Pak ngaji neng di bengi-bengi ngaji, Pak Didi apa ngaji kok kae ora usah ngaji sing aneh-aneh. Wes, ya sudah. Anak perempuan sekarang kan, kalau anak perempuan, no, kok dengaran kelas 1 SMA, 2 SMA, kok ora ono sing ngedeki karo apa no? Apa kerayu kok no? Ora payu. Kok orang sing boncengke? Ya Allah. Kan orang sing boncengke lumayan, bapak ora usah nganter ke maning sekolah. Ya Allah. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, dulu kami ikut mereka, ya Allah. Habis itu fa'adhalluna sabila. Ternyata mereka yang telah menyesatkan kami. Rabbana atihim di'fain. Ya Allah, kasih mereka ini 2 kali lipat azab yang engkau berikan kepada saya. Bisa jadi nanti anak kita yang akan bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, kasih bapakku azab 2 kali lipat karena dulu bapakku tidak pernah ngajari saya sholat. Dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira anak kita akan baik-baik saja kelak di hari kiamat kalau kita sekarang nggak didik mereka yang baik. Lebih baik anak mereka nangis sekarang daripada besok kita yang nangis. Ya memang seperti saya dulu masih nonton TV enak-enak, adzan maghrib nggak ada problem, mati. Orasi biaya tuh iklan di iklan, nggak ada iklanan, adzan mati. Sampai kapan nyalanya lagi? Sampai jam 8.
Kalau saya sampai jam 8 habis maghrib sampai isya, sholat isya habis jam 8 baru nyala lagi, jam 9 mati lagi. Pak ngguling, Pak nangis, Pak orang. Kalau sekarang orang tua yang kalah sama anaknya, ya wes ya sampai iklan ya wes, lagi mana yang ten. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, semoga Allah jadikan kita orang tua yang soleh sehingga kelak kita pun diberikan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Sekarang tadi itu perbincangan antara penduduk neraka dengan sesama penduduk neraka, baik dari kalangan jin atau kalangan manusia. Intinya mereka saling salah-salahan, padu-paduan. Tapi mereka mau padu-paduan tidak bisa mengeluarkan mereka dari api neraka. Sudah masuk neraka ya sudah masuk neraka sampai kapan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sekarang bentuk percakapan yang lain. Percakapan penduduk neraka dengan penjaga neraka. Cuman isinya topiknya berbeda. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Wa man khaffat mawazinuhu fa'ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka mereka adalah orang yang rugi kelak di hari kiamat. Dan mereka masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Talfahu wujuhuhumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka itu ditaruh di api dalam keadaan wajah mereka terselungkup di neraka. Habis itu malaikat mengatakan sambil seperti itu kan mungkin dilelep-lelep gitu di neraka. Habis itu dilelepkan tarik lagi. Malaikat mengatakan, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dulu tanda-tanda dan ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kalian, kemudian kalian mendustakannya? Lelepkan lagi, tarik lagi. Bukankah dulu sudah datang ayat-ayat Allah, kemudian kalian mendustakannya? Lelep lagi, terus itu kayak gitu. Habis itu mereka mengatakan, qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhanku, iya benar ya Allah, tapi dulu ghalabat alaina syiqwatuna, tapi dulu kami lebih memilih apa yang diucapkan oleh nafsu kami ya Allah. Maka dulu kami termasuk orang-orang yang sangat tersesat. Sekarang ya Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Temenan saya mau tobat ya Allah. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Ini mohon maaf, ini bukan percakapan antara penduduk neraka dengan penjaga neraka, tapi penduduk neraka dengan Allah Ta'ala. Habis itu mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Apa kata Allah? Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Rasakno, enggak usah banyak ngomong dan enggak usah banyak dongeng. Lelepkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Di antara pedihnya azab neraka itu tidak ada mati. Sehebat apapun, seberat apapun, sesusah apapun tidak bisa mati. Kadang orang di dunia kalau ketika sudah mendapatkan ujian yang sangat berat, apa yang dia pikirkan? Mati baik. Kalau tidak punya iman, mungkin sudah bunuh diri. Karena menyangka kalau mati itu selesai. Tapi di neraka ketika sudah berat itu nggak bisa mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mati orang, urip orang. Mati tak segan, apa? Saya hidup pun tak mau. Ya Allah. Mati enggak, hidup enggak. Lah maksudnya dikatakan mati enggak, hidup enggak adalah dia enggak bisa mati, dia hidup terus. Tapi dikatakan hidup, yuk azab terus. Jadi mati enggak, yuk hidup juga enggak. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu.
Orang-orang yang kafir yang masuk neraka jahanam, mereka tidak akan bisa mati. Mereka hidup selama-lamanya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan dia juga tidak akan mendapatkan keringanan azab di neraka jahanam. Kadzalika najzi kulla kafur, yang demikianlah kami balas orang-orang yang kafir. Wahum yastarikhuna fiha, mereka teriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan, ya Allah keluarkan kami, ya Allah kami pingin beramal satu amal soleh, satu tok, tir, kalau orang seraki tir, saktir, mungungan sudah, ghairal ladzi kunna na'mal, selain amal yang pernah kami perbuat dulu, ya Allah. Iya betul, kami dulu berbuat maksiat, dosa macam-macam. Sekarang keluarkan kami, ya Allah. Saya ingin mengerjakan satu amal tok, ya Allah. Apa kata para malaikat? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah kasih umur kepada Anda untuk ingat sama Allah, yang sekiranya dengan panjangnya umur itu mempere ingat jenengan, tapi orang ingat-ingat. Dikasih umur 30 tahun seperti saya, masih nggak tahu sampai berapa. Yang di sini yang dikasih umur sampai 50 tahun, yang dikasih umur 60 tahun, yang dikasih umur 70 tahun, yang dikasih umur 80 tahun, yang dikasih umur 90 tahun, kayaknya nggak ada 90 tahun. Masih muda semua di sini. Yang dikasih 90 tahun, bukankah kami dulu sudah kasih umur panjang kepada kalian? Yang seharusnya kalian sudah ingat sama Allah. Dan itu juga sudah datang peringatan dari Allah. Wajah akumun nadhir, dan datang peringatan dari Allah itu maksudnya peringatan bagi orang yang sudah tua. Kalau dia mau mati, apa peringatannya? Mohon maaf, rambutnya sudah mulai putih. Ini kurang apa? Rambutnya dengan wis putih. Kurang tobat, nemen gitu kata Allah Ta'ala. Untune wis mulai ompo, pak mangan sate, wedi sing ucul dudu dagingnya. Tapi untune ini nadir, kata para ulama, wajah akumun nadir. Ketika Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian untuk kalian berpikir dan untuk kalian ingat dan tobat sama Allah, dan telah datang kepada kalian peringatan. Maksudnya peringatan di ayat ini bukan Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud peringatan di ayat ini adalah tanda-tanda kalau jenengan itu sudah tidak muda, sudah tua. Kalau saya, alhamdulillah sudah tidak muda sama. Sudah rambutnya putih. Kurang apa? Rambutnya putih, mau seperti apa lagi? Biar kelihatan muda, disemir. Sudah dikasih peringatan, dibusak peringatannya. Dibusak sendiri. Bolehlah dibusak peringatannya, yang penting jangan warna hitam. Bapak Ibu yang mau semiran silakan boleh, tapi jangan warna hitam. Nabi Muhammad mengatakan kalau semiran warna hitam maka tidak bisa masuk, tidak bisa mencium bau surga. Nyium aja nggak bisa, apalagi masuk. Berarti termasuk dosa besar. Nyemir rambut itu termasuk dosa besar. Ini peringatan, jangan disemir. Biarkan saja. Berarti jenengan sudah mulai meninggalkan dunia hitam, mulai masuk dunia putih. Gigi sudah mulai ompong, jalan sedikit sudah ngos-ngosan. Ini semua peringatan dari Allah Ta'ala. Kurang apa? Habis itu tetap nggak mau tobat, masih mau minta kembali kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, karena Allah Ta'ala kemudian Allah berfirman, fadhuqu fama lidzalimin min nasir. Sudah nikmati, sudah di neraka ini, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Ini diantara gambaran orang-orang yang kelak masuk neraka dan mereka saling berbincang dengan Allah, berbincang dengan sesama penduduk neraka, berbincang dengan penjaga neraka. Jangan sampai kita termasuk seperti mereka yang kelak kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi niatnya mau dikasih kesempatan sedikit untuk bertanya, tapi terlalu bablas, sudah jam 9, khawatir nanti mengganggu istirahat panjenengan. Saya tutup
kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.